See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya dengan pendekatan lembut dan penerimaan, Xiaoyan akhirnya menenangkan jiwa gadis kecil yang tersesat itu, membuat badai kehancuran mereda dan membuka jalan untuk menguasai kekuatan api legendaris tersebut tanpa kehancuran. Apakah Shizun memiliki anak? Jika dipikir-pikir dengan keberadaan setua itu, bukan tidak mungkin dia pernah memiliki keturunan. Tidak aneh jika dia meninggalkan seorang anak. Baiklah, kau kembalilah ke sisiku, ucap Xiaoyan dengan lembut. Baginya ini bukan semata-mata demi api Suanming 9 keabadian. Dia juga ingin memastikan apakah gadis ini benar-benar anak dari Shizun. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dan apakah dia bisa menembus sesuatu atas nama Shizun? Hal ini bukan karena dia orang yang terlalu baik, melainkan karena warisan Shizun telah membawanya sejauh ini. Ditambah lagi peninggalan yang mulia pagoda emas, serta jejak takdir yang diwariskan oleh Shizun. Semua itu adalah alasan mengapa dia bisa mencapai titik ini. Baik secara perasaan maupun logika, dia merasa harus membantu. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kau menjadi seperti ini? Ucap Xiaoyan. Saat ini gadis yang berada di pelukannya perlahan kehilangan hawa dinginnya. Bahkan tubuhnya mulai terasa hangat. Saat berikutnya Xiaoyan mulai tersentuh oleh ingatan api Suanming 9 keabadian. Dia melihat seorang pria berjubah hitam. Tubuhnya tinggi dan ramping serta wajahnya tampan, seperti pahatan dengan senyum tipis yang liar dan tidak terkendali di sudut bibirnya. Namun di balik ketampanan itu tersembunyi aura kegilaan. Jubah hitamnya robek-robek seolah baru saja melewati pertempuran berdarah yang sengit. Tetapi di wajahnya justru tampak ekspresi puas akan menikmati semua itu. Dia mengangkat tangannya yang berlumuran banyak darah. Di telapak tangannya ada nyala api kecil berwarna pucat, hampir transparan yang berkedip lemah namun keras kepala, seolah bisa padam kapan saja. Menarik sekali. Api ini justru memancarkan hukum es. Kecil tetapi keras kepala. Mulai sekarang, ikutlah denganku. Sejak saat itu api kecil itu terus mengikutinya. Entah dia benar-benar mengerti atau tidak, nyala kecil itu tetap menari di telapak tangannya. Dia menyaksikan pria berjubah hitam itu melintasi hidup dan mati, bertarung di berbagai penjuru dunia, menghadapi pertempuran demi pertempuran yang mematikan. Perlahan dia menemukan bahwa api kecil itu tidaklah biasa. Berkali-kali di saat kritis, dia meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Namun setiap kali itu terjadi, nyalanya juga menjadi semakin lemah. Jika terus mengikutiku, kau hanya akan semakin mengalami bahaya, bahkan bisa lenyap sepenuhnya. Pria itu berbicara dengan suara rendah dan tatapannya tampak rumit. Jalan yang dia tempuh adalah lautan darah dan kehancuran tanpa akhir. Dia sendiri tidak yakin apakah bisa bertahan hingga akhir. Oleh karena itu, dia tidak ingin api kecil ini musnah bersamanya. Namun api itu seolah mengerti. Cahayanya bergetar cepat memancarkan emosi halus seolah sudah ketergantungan. Dan ada keengganan untuk berpisah. Aku tahu kau bukan sekedar api biasa. Suatu hari nanti kau akan tumbuh menjadi kekuatan yang mengguncang zaman. Pergilah sekarang, berkembanglah. Suatu hari nanti aku akan kembali mencarimu. Dan ingat untuk jangan lupakan aku.
Seiring berjalannya waktu di tengah pertempuran antara darah dan api, kekuatan dingin di dalam dirinya semakin kuat. Dia bahkan mampu membekukan segalanya. Kerinduan mendalam terhadap sosok berjubah hitam itu perlahan melahirkan kesadaran di dalam dirinya. Dia melihat anak-anak manusia memanggil ayah mereka. Dan sejak saat itu sosok berjubah hitam di dalam ingatannya menjadi satu-satunya figur yang dia kenal. Kemudian dia mulai memanggilnya ayah. Dan seperti takdir yang terulang, suatu hari pria itu benar-benar kembali menemukannya. Saat dia memanggil ayah, pria itu tidak menyangkal. Dia hanya tersenyum lalu mengeluarkan tangan dan mengusap lembut kepala kecilnya. Menarik, asal kekuatan yang bisa berubah menjadi manusia. Sejak itu dia menjadi senjata mematikan di tangan pria tersebut dan menemaninya menaklukkan berbagai pertempuran. Hingga suatu hari, pria berjubah hitam itu tiba-tiba meninggalkannya dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak memahami arti kematian. Yang dia tahu hanyalah ayahnya tidak pernah muncul lagi yang berarti dia telah ditinggalkan. Oleh karena itu dia terus menunggu dan menunggu. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Gunung lautan berubah, zaman silih berganti. Namun keyakinannya tidak pernah goyah bahwa suatu hari ayahnya pasti akan kembali mencarinya. Kesepiannya perlahan berubah menjadi dingin yang tak terbatas. Hingga akhirnya seluruh dunia membeku oleh angin es. Semua itu hanya untuk menunggu seseorang. Menunggu sosok berjubah hitam itu datang dan membawanya pergi. Saat ini tatapan Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Kesadaran gadis itu terlepas dari kenangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengerti. Makhluk ini bukanlah anak Shizun, melainkan sebuah asal kekuatan yang pernah mengikutinya yang telah melahirkan kesadaran dan menumbuhkan perasaan yang tidak bisa dilepaskan. Li'er, nama itu, apakah aku yang memberikannya padamu? Tanya Xiaoyan. Gadis itu mengangkat wajahnya yang dingin seperti es lalu mengangguk pelan. Asal kekuatan yang memiliki emosi manusia memang sangat jarang. Namun Xiaoyan pernah melihat hal serupa seperti Longyan yang berasal dari petir surgawi. Kemungkinan seperti ini memang kecil, namun bukan tidak mungkin. Kau tidak perlu kesepian lagi. Mulai sekarang, ikutlah denganku. Bagaimana? Ucap Xiaoyan dengan nada lembut. Meskipun berbeda dari manusia, perasaan gadis ini nyata. Dia memang bukan Shizun, tetapi memiliki keterikatan yang begitu dalam dengannya. Jika dia membawanya pergi, itu juga bisa dianggap sebagai menyelesaikan takdirnya. Ayah, kau sekarang berbeda dari sebelumnya, tetapi aku tetap mengenalimu. Aku tidak mungkin salah. Gadis itu menatap Xiaoyan dan masih ada sedikit keraguan di wajahnya. Seiring waktu berlalu, bahkan dewa pun bisa berubah dan bisa lupa. Tetapi mereka juga bisa mengingat kembali. Jika pernah terpisah, suatu hari juga bisa bertemu lagi. Setelah waktu yang begitu panjang, kita masih bisa bertemu kembali. Bukankah itu sudah cukup? Xiaoyan berkata perlahan. Akhirnya di wajah halus seperti es itu senyuman muncul. Kemudian dia mengangguk ringan. Ayah, aku mau ikut bersamamu. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh hawa dingin di penjara es Xuanming mulai surut dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Es yang pekat perlahan menghilang menyisakan seberkas cahaya dingin yang melayang di hadapan Xiaoyan. Seketika Xiaoyan membuka matanya. Dia menarik kembali kekuatan jiwanya, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam cahaya itu di telapak tangannya. Seperti yang kuduga, kau memang luar biasa. Dengan keterikatan sekuat itu, kau benar-benar berhasil menaklukkannya dalam waktu sesingkat ini. Ye Beijing melangkah maju dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Sebuah asal kekuatan yang memiliki emosi seperti manusia. Bahkan perasaan yang begitu dalam ini benar-benar sulit dipercaya. Sepertinya dulu hubungan mereka memang sangat dekat. Dia sudah memahami semuanya sejak awal dan tidak lagi mengira gadis itu adalah anak dari Yang Mulia atau Shizun. Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Xiaoyan mengangguk.
Namun dia masih harus mencari avatar Yuan Shen-nya. Dia pun bersiap untuk menyerap seluruh penjara es Suan Ming ke dalam tubuhnya. Namun tepat pada saat ini, sebuah tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari atas. Segera pupil mata Xiaoyan langsung menyusut tajam tanpa ragu. Tubuhnya meledak dengan cahaya merah lalu melesat ke arah langit es yang gelap. Saat berikutnya ledakan demi ledakan bergema tanpa henti. Gelombang serangan menembus api pemusnahnya dan langsung menghantam ke arahnya. Kau telah menghancurkan istana esku dan sekarang ingin membawa pergi asal kekuatanku. Meski kau adalah yang mulia sekalipun, tetapi kau bertindak semaumu di dunia Dewa Sembilan Langit. Kau benar-benar tidak tahu aturan. Suara itu bergemuruh seperti guntur dari langit penjara es. Seketika tekanannya mengerikan menyelimuti Xiaoyan. Sementara serangan terus menerobos lapisan demi lapisan pertahanan dan langsung menuju dirinya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol hype juga ya, biar Mihu makin semangat. Sampai jumpa.